Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Selamat sore anak-anak semua yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sepuasanya masih utuh? Oke, sip ya. Nah, semoga sehat selalu ya dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah, alhamdulillah di sore yang hangat ini si Cerah simak cerita Ramadan hadir kembali ya, menemani anak-anak semua menunggu berbuka puasa. Wah, asik ya ada yang menemani. Nah, anak-anak yang berbahagia, episode si Cerah kali ini tentang salah satu ulama dari Indonesia yang mendunia, tepatnya dari Banten. Nah, adakah dari kalian yang tahu siapa beliau? Ya, beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, anak-anak semua, beliau adalah salah satu ulama dari Indonesia yang mendunia karena menjadi pengajar di Masjidil Haram Mekah. Wah, jauh sekali ya, Masya Allah, mengajar dari Indonesia ke Mekah. Nah, beliau adalah seorang ulama yang sangat produktif menulis kitab dan menghasilkan ratusan karya. Karya tersebut meliputi bidang ilmu fikih, tafsir, tauhid, tasawuf, dan hadis. Selain itu, Syekh Nawawi Al-Bantani juga berperan dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Nah, anak-anak ya, jadi Syekh itu lahir pada tahun 1813 di Kampung Tanara. Nah, di sebuah desa yang ada di daerah Serang, Banten. Nah, beliau memiliki nama lengkap Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani yang merupakan anak sulung dari 7 bersaudara. Jadi, beliau ini anak tertua ya, anak sulung dari 7 bersaudara. Nah, ayahnya bernama Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, merupakan ulama di Banten, sedangkan ibunya bernama Zubaidah. Ketika kecil, nah Syekh Nawawi ini anak-anak belajar Al-Quran dan dasar-dasar Islam kepada ayahnya. Setelah belajar bersama ayahnya, nah Syekh kemudian berguru ya kepada Haji Sahal dan Raden Haji Yusuf selama 6 tahun. Nah, kemudian setelah itu kembali ke Tanara lagi untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin pondok pesantren. Nah, jadi selama kurang lebih 2 tahun ya beliau mengajar di pondok pesantren Tanara. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Mekah. Nah, ada yang tahu untuk apa beliau pergi ke Mekah? Nah, tentu saja ya, beliau pergi ke Mekah untuk belajar agama Islam ya, di pusat pengajarannya langsung, yaitu di Masjidil Haram. Nah, jadi anak-anak di Mekah, Syekh belajar kepada para ulama ya yang ternama di Arab seperti Syekh Ahmad An-Nahrawi, Syekh Muhammad Khatib Al-Hanbali dan sebagainya selama 3 tahun. Nah, selain itu, beliau juga berperan ya terhadap negara saat masa penjajahan. Jadi ya, perannya beliau ya, jadi waktu itu beliau sangat geram ya melihat kondisi masyarakat berada di bawah belenggu penjajahan Belanda. Nah, kemudian beliau memanfaatkan mimbar-mimbar untuk ceramah mengobarkan semangat perjuangan. Syiarnya mengutuk penjajahan Belanda dan mengajak masyarakat lepas dari penjajahan. Sikapnya terhadap penjajahan Belanda yang keras membuatnya diawasi ya oleh siapa? Oleh para pejabat kolonial Belanda maupun pejabat lokal. Nah, hal ini ditakutkan kenapa akan menimbulkan massa ya karena khotbah-khotbah yang disuarakan oleh Syekh Nawawi. Nah, dengan adanya pengawasan ketat ini anak-anak Syekh Nawawi kemudian merasa tidak betah ya. Nah, beliau kemudian kembali meninggalkan tanah air dan bertolak ke Mekah untuk menuntut ilmu. Nah, Syekh Nawawi ini begitu betah ya tinggal di Mekah. Nah, jadi diperkirakan beliau menetap di sana dari tahun 1830 hingga meninggal dunia. Nah, lama sekali ya. Nah, jadi kemudian apa yang dilakukan beliau di Mekah? Nah, beliau menjadi ulama di Mekah. Nah, setelah tinggal di Mekah, untuk kedua kalinya ilmu yang didapatkan oleh Syekh Nawawi berkembang ya anak-anak. Ia menjadi seorang ulama terkemuka yang menguasai ajaran Islam. Beliau bahkan disegani oleh para penuntut ilmu Islam dari seluruh penjuru dunia. Syekh dipercaya menjadi pengajar di Masjidil Haram kurang lebih selama 10 tahun, dari tahun 1860 hingga 1870.
Nah, di samping kesibukannya ya sebagai ulama, Syekh juga aktif menulis kitab dalam berbagai bidang keislaman. Nah, selain itu, selain itu di Masjidil Haram di rumahnya ini yang di Mekah, Syekh Nawawi juga selalu ya membuka rumahnya dari pagi hingga siang hari bagi yang ingin menuntut ilmu. Jadi rumahnya terbuka ya bagi siapapun yang ingin belajar. Nah, di rumahnya itulah ya Syekh Nawawi memberikan pengajaran kepada para muridnya yang datang dari berbagai negara. Nah, ada pula ulama yang berasal dari Indonesia yang belajar kepada Syekh Nawawi di Mekah. Nah, mereka adalah Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail. Kemudian ya anak-anak, pada akhir hayatnya ya Syekh Nawawi meninggal dunia pada tahun 1897 atau 25 Syawal tahun 1314 Hijriah. Nah, Syekh Nawawi kemudian dimakamkan di Jannatul Mu'alla di daerah Mekah sana ya anak-anak ya. Nah, yang bersebelahan dengan makam anak perempuannya. Nah, meskipun meninggal dunia di Mekah ya, setiap tahunnya selalu diadakan haul atau peringatan meninggalnya Syekh Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren An-Nawawi di Tanara, Serang, Banten. Kemudian ya, salah satu pesan beliau ya yang terkenal, siapa yang meninggalkan dosa, hatinya akan lembut. Siapa yang meninggalkan yang haram dan hanya memakan yang halal, pikirannya akan jernih. Nah, Masya Allah sekali ya pesan beliau ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, nah itu tadi ya kisah tentang ulama dari Indonesia yang mendunia bernama siapa tadi? Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak sekali ya pelajaran yang dapat diambil dari beliau. Masya Allah. Nah, semoga ya anak-anak semua dapat meneladani semangat para ulama dalam menuntut ilmu dan berkarya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian ya sejarah episode hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya